Teh dan kopi merupakan komoditas pertanian yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan pertanian dunia. Keduanya tidak hanya menjadi bagian dari gaya hidup global, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi ekonomi banyak negara di seluruh dunia. Misal saja dari perkebunan teh yang luas ini dapat menghasilkan berbagai produk turunan dari teh seperti teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan teh herbal. Sementara itu dilihat dari bentuk penyajiannya dibagi menjadi teh tubruk dan teh celup. Hal menarik lainnya adalah nilai ekonomi teh tidak hanya dinikmati oleh negara produsen teh dengan kebun luasnya, tetapi juga dinikmati oleh negara pengonsumsi teh yang tidak memiliki kebun sama sekali seperti Inggris, Belanda, dan Irlandia. Walau negara-negara ini masuk dalam 20 negara dengan konsumsi teh per kapita tertinggi di dunia, mereka tidak memiliki kebun teh mereka sendiri. Namun mereka memiliki produk teh celup lokal yang terkenal dan menguasai pasar di negaranya. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses perjalanan teh dari kebun hingga menjadi teh celup siap saji di pabrik modern. Perlu kalian tahu, budaya meminum teh di Inggris telah membuat orang Inggris mengonsumsi 60 miliar cangkir teh per tahun, menurut Organisasi Teh dan Infusi. Jika dirata-rata setiap pria, perempuan, dan anak-anak di Inggris Raya mengonsumsi lebih dari 900 cangkir setiap tahun. Walau tidak diragukan lagi, ada orang-orang yang mengkonsumsi lebih banyak dibanding yang lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, namun negara ini tidak memiliki kebun mereka sendiri. Beberapa negara pengekspor teh yang menjadi langganan negara-negara Eropa adalah India, Cina, Sri Lanka, dan Indonesia, yang mau mengirimkan teh setengah jadi ke mereka. Proses ini dimulai di kebun teh di Sri Lanka milik perusahaan Ceylon. Sri Lanka adalah salah satu produsen pemasok teh untuk Eropa. Industri teh Sri Lanka mempekerjakan lebih dari 1 juta orang secara langsung dan tidak langsung. Proses pemanenan ini bisa dilakukan di bulan Maret hingga Oktober. Bagian tanaman teh terbaik adalah pucuk dan daun bagian atas. Setelah dipetik, teh dikirim ke pabrik untuk ditimbang dan kemudian dikirim untuk dikeringkan. Sampel sebanyak 100 gram ditimbang untuk diukur kualitasnya. Daun teh segar ini akan dikategorikan menjadi 3, yaitu kualitas terbaik yang berisi 2 daun dan kuncup. Kemudian kualitas di bawahnya berisi daun-daun yang sobek dan berubah warna. Sementara untuk kelas buruk berisi daun matang dengan ranting. Jika setidaknya 60% batch terdiri dari kualitas terbaik, maka teh tersebut siap untuk diproduksi sebagai teh berkualitas tinggi. Berikutnya adalah pelayuan. Ini adalah proses paling kritis dalam pembuatan teh. Ketika daun dipetik dari kebun, kadar airnya sekitar 75%. Dan kadar air ini akan berkurang menjadi sekitar 45% melalui proses pelayuan. Pertama, daun segar disebarkan di bak layu setebal 30 cm dan aliran udara dingin membantu mengurangi kelembaban. Proses ini bisa berlangsung dari 8 hingga 18 jam tergantung kondisi cuaca. Perubahan kimia yang signifikan terjadi selama proses pelayuan. Permeabilitas membran sel meningkat sehingga memungkinkan terjadinya gangguan struktur sel. Perubahan enzimatik ini
pada akhirnya bertanggung jawab atas produksi berbagai biokimia yang diinginkan untuk mencapai parameter kualitas. Setelah proses selesai, daun teh yang layu ditimbang dan dikirim untuk digulung. Tujuan proses penggulungan adalah untuk mencapai tampilan akhir yang melengkung dan untuk memecah dinding sel daun sehingga melepaskan minyak esensial untuk memulai reaksi kimia fermentasi. Penggulungan daun yang layu disempurnakan selama berabad-abad, sebuah proses yang memunculkan kedalaman rasa pada teh. Daun teh digulung beberapa kali. Gulungan pertama yang dikenal sebagai gulungan pra-pengkondisian yang sangat lembut. Tujuannya adalah untuk menutupi partikel yang terpelintir dengan sari daun. Proses penggulungan inilah yang melepaskan warna, kekuatan, aroma, dan rasa dari cairan yang akhirnya kita tuangkan ke dalam secangkir teh. Setelah tahapan penggulungan, daun disimpan untuk fermentasi, di mana daun hijau diubah menjadi teh hitam. Meskipun ini disebut sebagai fermentasi, namun kemudian dikenal juga sebagai oksidasi, suatu proses yang diprakasai oleh enzim teh. Daun yang difermentasi kemudian dikirim untuk dikeringkan untuk menghentikan terjadinya reaksi kimia lebih lanjut. Selama proses pengeringan, udara panas dialirkan ke daun untuk menonaktifkan enzim fermentasi. Pengeringan juga mengurangi tingkat kelembaban daun yang digulung dan difermentasi dari 45 hingga 50% menjadi 2 hingga 3%. Hal ini penting karena inaktivasi yang tidak lengkap dapat mempercepat penurunan kualitas. Berikutnya, proses pembersihan. Proses ini bertujuan untuk memisahkan beberapa produk akhir sesuai dengan bentuk dan warna. Pabrik teh umumnya menggunakan beberapa tingkat ekstraktor. Pertama, teh kering diayak ke dalam tingkatan yang berbeda-beda dengan melewatkannya melalui serangkaian saringan getar dengan ukuran jaringan yang berbeda. Hal ini dapat menjebak batang dan serat untuk terpisah dari daun teh kering. Dari sini, teh dibagi menjadi beberapa jenis meliputi grade daun, grade patahan, dan grade debu. Di sini, teh terbaik Sri Lanka akan dikirim dengan kapal ke berbagai negara Eropa. Salah satunya adalah Inggris. Sementara itu, pabrik teh Tesco di Inggris, mereka memproduksi 100 juta kantong teh setiap minggunya. Di sini mereka mengumpulkan teh-teh terbaik dari India, Cina, Sri Lanka, dan Indonesia untuk diracik menjadi cita rasa kebanggaan mereka yang sesuai dengan selera nasional kebanyakan orang Inggris. Proses ini dimulai di ruang pengujian, di mana seorang ahli teh akan mengambil setiap sampel teh dari berbagai negara untuk diseduh dengan jumlah yang sama dari setiap varietas, sehingga dia dapat membandingkan secara akurat. Dia juga perlu menggunakan jumlah air yang sama dengan menyeduhnya dalam waktu yang sama. Setelah sekitar 6 menit, dia menyaring daun teh dan meletakkannya di satu sisi untuk diperiksa lebih lanjut. Seorang ahli teh harus bisa mengenali daerah asal teh dari rasanya. Sehingga biasanya seorang ahli teh biasanya memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Pertama, dia memeriksa daunnya, kemudian dia menilai mereka berdasarkan warna dan kerenyahan ukuran wewangiannya. Hal ini memberitahu bagaimana kualitas daunnya, seberapa baik daun tersebut dikeringkan, dan pada akhirnya mereka akan memutuskan apakah daun tersebut dapat menghasilkan secangkir teh yang enak atau tidak. Setelah tim ahli menyetujui, proses pembuatan teh celup bisa dimulai. Sebuah lengan robot akan memilih beberapa jenis teh dan kemudian memasukkannya ke conveyor. Seluruh teh kemudian dimasukkan ke dalam drum yang mampu menampung 2 ton teh. Kemudian diaduk perlahan selama
kurang lebih 8 menit. Setelah teh di blender, teh dimasukkan ke dalam karung seberat 1 ton, yang kemudian dimasukkannya ke dalam sistem vakum untuk dibawa ke jalur produksi di lantai pabrik. Sebelum mulai dibungkus, pekerja membuat beberapa cangkir teh untuk diuji di ruang pengujian untuk memeriksa rasa teh sebagaimana mestinya. Mesin ini menggunakan teh campur untuk membuat teh celup, kertas untuk kantong teh yang digunakan terbuat dari serat ibaka alami. Mesin memasukkan jumlah teh yang tepat ke dalam setiap kantong teh, lalu menyegelnya. Mesin pembuat kantong teh dapat menghasilkan 2000 kantong setiap menitnya. Selanjutnya, kantong teh dibungkus dengan kertas timah agar tetap segar dan kemudian diangkut dengan jalur pengepakan yang bergerak cepat ke mesin karton. Karton teh tersebut kemudian dikemas ke dalam wadah luar yang ditumpuk di atas palet oleh robot. Setelah palet dimuat, palet dibungkus dengan film dan diangkut dengan truk ke toko-toko di Inggris.